semuanya, bersama tim Mata Indonesia TV di program Persembahan untuk Bunda. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang kalsium. Kalsium merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk pertumbuhan. Nah, Bunda, hari ini aku mau bahas tentang susu. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih ke bunda-bunda semuanya. Apa aja sih yang terkandung di dalam susu itu? Nah, Bun, simak baik-baik ya. Yang pertama, sebagai sumber kalsium tertinggi. Nah, nutrisi yang termasuk dalam kelompok mineral ini berfungsi dalam proses mineralisasi gigi dan sebagai bahan pembentuk tulang. Lalu yang kedua, protein. Kandungan protein dalam susu sebanyak 3,2 gram. Protein dalam susu memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, protein juga memiliki kemampuan memberi asam amino utama pada tubuh yang berguna untuk membentuk jaringan tubuh dan membangun sel-sel tubuh yang beragam. Nah, yang ketiga, lemak. Tapi lemak dalam susu ini tuh nggak berbahaya, termasuk dalam lemak sehat yang tidak akan menyebabkan kamu terkena penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, lemak susu bisa menurunkan resiko obesitas yang secara tidak langsung menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Bentuk lemak susu adalah cair, sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh. Jumlah lemak pada susu ada sekitar 3,5 gram. Sedikit lebih banyak dari kandungan proteinnya. Nah, Bunda, itu tadi adalah beberapa kandungan yang terdapat di dalam susu. Bun, tamu aku udah datang nih. Sebentar ya, kita sambut. Halo dokter, halo, apa kabar? Kabar baik. Silakan duduk. Halo Bunda, ketemu lagi. Nah, bunda-bunda semuanya, masih ingat dong sama dokter kita yang cantik ini? Dokter Grace yang super beautiful, super pinter ya bunda-bunda ya. Bisa aja, Mari. Pasti kangen deh. Tapi kita apa nih hari ini nih? Hari ini dokter kita mau bahas tentang kalsium. Oh, gitu. kalsium. Oke. Tapi yang terdapat dalam susu. Gitu. Oke, sekarang apa kita langsung aja ya, Dok? Apa dokter? Minum dulu kali ya? Boleh. Sebentar. Seru banget ya. Jadi nih hari ini lagi membahas tadi mengenai susu. Mengenai susu dan kandungan apa aja yang terkandung di dalam susu. Makasih ya, Mas. Tapi thank you. Tapi fokusnya nantinya akan lebih ke kalsium di dalam susu. Oke. Gitu, Dok. Nah, sekarang aku mau tanya nih kaitannya lebih ke kalsium untuk perempuan, Dok. Seberapa penting sih untuk seorang perempuan, untuk kita kaum wanita mengkonsumsi susu? Oke, kalau kita mengkonsumsi susu sebetulnya memang itu menjadi asupan suplemen yang biasanya di dalamnya itu kan banyak tuh ada kalsiumnya yang kita butuhkan ya kan. Dalam susu juga ada protein, ada lemak yang juga kita butuhkan dalam tubuh. Tapi memang kalau misalnya kita konsumsi susu itu sebaiknya ya harus diseimbangkan dengan gizi yang seimbang juga. Karena kalau misalnya kita cuma minum susu aja juga kebutuhan nutrisinya juga nggak bisa terpenuhi secara maksimal. Oh gitu. Tapi memang kadar kalsium tertinggi itu ya pada susu itu ya? Gitu. Enggak juga sih, kadar kalsium itu banyak. Bisa dari protein, misalnya ada protein hewani. Bisa dari sayuran, protein nabati. Oke. Sayuran buah tadi udah ya. Terus kemudian bisa juga asupan dari sereal, kayak gitu bisa. Iya. Nah, pentingnya kalsium untuk tubuh kita itu bisa dokter jelasin? Oke, nah kalau misalnya Bunda di rumah kadang-kadang bingung ya, sebenarnya fungsi kalsium itu untuk apa sih? Kenapa sih orang kok gembar-gembor perempuan harus konsumsi kalsium gitu? Nah memang karena kita
kan memiliki proses yang namanya satu, nanti ada yang misalnya belum kehamilan ya, ada proses kehamilan. Jadi kalsium dibutuhkan untuk perkembangan janin dan juga mensupport supaya tulangnya dan gigi bundanya juga terjaga. Kemudian kita penting karena kan nanti akan mengalami yang namanya menopause juga, perubahan hormonal, estrogen dan sebagainya. Itu yang membuat kita butuh kalsium untuk menjaga kepadatan tulang kita, seperti itu. Jadi penting banget asupan kalsium. Nah, resiko apa yang kira-kira bisa terjadi pada wanita yang mengalami kekurangan kalsium, Dok? Oke, resiko-resiko yang bisa terjadi adalah satu, osteoporosis. Itu yang paling ditakutkan sama perempuan kalau misalnya di usia lanjut. Karena kan kalau yang kita dengar, kenapa sih kalau misalnya usia lanjut patah tulang tuh lebih seringnya perempuan gitu, ya kan? Bisa. Iya, jadi karena osteoporosis membuat kepadatan tulang itu menjadi berkurang. Oke. Gitu. Jadi yang harusnya bisa lebih kuat, tapi dengan osteoporosis, jadi misalnya baru kesandung jatuh yang harusnya nggak apa-apa, tapi ini jadi cepat Crack patah. udah gitu. Yang kayak gitu. Kemudian kalsium juga mensupport bagaimana cara kerja jantung kita, mensupport bagaimana keadaan sel-sel tubuh kita gitu. Bersinggungan dengan osteoporosis nih, Dok. Kenapa justru perempuan yang rentan sekali terkena osteoporosis itu, Dok? Oke, jadi penjelasannya gini, Bun. Kalau misalnya perempuan itu kan ada namanya hormon estrogen, progesteron, yang kayak gitu kan, prostaglandin dan sebagainya. Pada saat menopause, terjadi kan hormon yang tidak stabil. Nah, pada saat hormonnya menurun, sehingga kepadatan tulang pun juga bisa menjadi menurun, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga kepadatan tulang, penyerapannya itu kita sudah penuhi pada saat kita usia produktif ya, di atas 20 tahun, atau bahkan di bawah 20 tahun penyerapan paling maksimal, itu akan membuat usia lanjut kita menjadi lebih sehat. Gitu. Jauh daripada osteoporosis yang tadi. Apa sih osteoporosis? Osteoporosis adalah kepadatan tulang yang menurun. Alasannya sendiri kenapa wanita mudah terkena osteoporosis? Karena hormonal tadi. Hormonal ya, Dok ya, sifatnya tuh hormonal. Nah, perempuan hamil tuh kan ya itu kayak yang tadi dokter udah jelasin. Disarankan, sangat-sangat disarankan untuk nambah kandungan kalsium di dalam tubuh mereka. Gitu ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya kita osteoporosis kan disebabkan nggak cuma karena perubahan hormon juga, tapi mungkin riwayatnya setelah melahirkan banyak anak, sehingga pada saat dia hamil, asupan kalsium di dalam tulangnya kan dilarut kan untuk pertumbuhan anaknya, tapi tidak dibarengi dengan suplemen yang cukup, sehingga pada saat usia lanjut menjadi lebih cepat osteoporosis juga. Gitu. Jadi pada saat hamil penting banget untuk disupport suplemen kalsium kayak gitu, Mbak. Untuk kadar dosisnya sendiri nih untuk wanita hamil, dia harus nambah asupan kalsium ke dalam tubuhnya. Dosisnya tuh ada ininya, Dok? Ada range-nya. Ada range-nya. Kalau misalnya kita bicara normalnya nih, perempuan normalnya belum hamil ya, itu sekitar 1000 mg. Tapi kalau misalnya udah lagi hamil, tambahin lagi 200. Jadi 1200 sama dengan 1300 per hari asupannya. Setiap hari? Tapi juga nggak boleh berlebihan. Seperti itu. Jadi harus dilihat lagi nih kondisinya. Misalnya dokter nanti kebidadannya akan ngecek kan. Oh, kayaknya harus ditambahin nih suplemen kalsiumnya 1000 mg ya gitu. Oh, ternyata pada saat kehamilan ditambahin ya. Mungkin ini kehamilan kedua, kehamilan ketiga, seperti itu. Jadi memang ada perbedaan dari dosis pada saat perempuan itu lagi biasa atau lagi hamil, atau pada saat sudah menginjak usia misalnya di atas 45, seperti itu. Oh, rata-rata di atas usia 45 ya, Iya. Dok ya. Nah terus, Dok, aku mau tanya nih sedikit sama dokter. Kan suka ada tuh ya kita kalau ke mall-mall ketemu sama sales lah yang nawarin alat yang katanya bisa tahu masa tulang, apa ya? Kepadatan tulang. Kepadatan tulang, Iya. itu yang di sini. Itu akurat nggak sih, Dok? Bone density itu sebetulnya akurat, supaya kita bisa lihat juga pada saat kita lagi usia produktif ini kepadatan tulang kita masih normal nggak sih, apakah memang kurang, sehingga harus ada suplemen kalsium yang harus kita minum setiap hari atau kita konsumsi setiap hari. Karena kan kalsium nggak cuma dari suplemen aja, dari makanan kita kan juga Dari banyak. makanan Tadi juga. kan dari susu, protein kan, daging-dagingan, kemudian ada dari buah sayur, kemudian dari protein nabati, kacang-kacangan yang kayak gitu. Ya. Penjelasan dokter tentang kebutuhan ibu hamil terhadap kalsium sudah. Penjelasan tentang dosisnya pun sudah. Nah,
Apalagi? Apalagi ya sekarang kita mau bahas dok ya. Kayaknya kita break dulu aja deh dok. Yuk. Bunda-bunda, aku sama dokter Grace mau ngeteh dulu ya. Nanti kita balik lagi. Tunggu, jangan kemana-mana. Ayo dok. Yuk.